Selamat pagi, kami dari kelompok 6 Praktikum Statistika Sains Data akan mempresentasikan hasil tugas latihan kami tentang regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di sini kami ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Kolisatu Rohma dengan ujung NIM 019. Yang kedua ada saya sendiri, Yunike Priscilla Sitorus dengan ujung NIM 071. Kemudian ada Salaisa Andini dengan ujung NIM 111. Ada Koirol Anam dengan ujung NIM 039. Dan ada Irfan Alfarizi dengan ujung NIM 093. Di sini kita dapat melihat outline dari presentasi kami hari ini. Yang pertama ada regresi linear sederhana, dan yang kedua itu adalah regresi linear berganda. Pertama, kita akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Pertama, kita akan menginstal package dan mengimport data. Nah, adapun beberapa package yang akan kita gunakan yaitu yang pertama ada library ggplot. Nah, ini untuk memvisualisasi data dengan pendekatan grammar of graphic yang memungkinkan pembuatan berbagai jenis grafik seperti scatter plot, bar plot, line plot, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada library dp layar. Nah, ini untuk melakukan manipulasi data dengan mudah yang dapat mengolah dan menganalisis data dengan sintaksis ekspresif. Selanjutnya ada library Bloom. Nah, ini untuk mengkonversi hasil statistik seperti model linear ke dalam bentuk data frame. Selanjutnya ada library ggpubr. Nah, ini untuk meningkatkan fungsional ggplot dengan menyediakan fungsi tambahan untuk membuat tata letak grafik yang lebih kompleks. Nah, ini digunakan untuk mempermudah pembuatan visualisasi yang lebih kaya dengan beberapa lapisan dan elemen tambahan. Selanjutnya, kita akan mengimport dataset. Nah, dataset yang kita gunakan kali ini yaitu dataset rumah yang berisi harga rumah, luas rumah, dan lain sebagainya. Pertama, kita menginstal library limtest. Nah, ini untuk uji diagnostik dan statistik untuk model linear regresi. Kemudian kita menginstal library readr. Nah, library readr ini berfungsi untuk membaca file teks yang membaca file teks dari dataset rumah kita. Nah, kemudian kita rumah, kemudian kita read table. Nah, read table ini untuk membaca data file teks. Nah, pada saat pengimportan data, pastikan jalur path itu yang jalur file kita itu benar agar dapat dibaca, karena jika salah ini datanya tidak akan termuat. Kemudian menampilkan data teratas dengan head rumah. Selanjutnya visualisasi data. Nah, pertama kita akan memvisualisasikan data untuk menguji linearitasnya, yaitu dengan plot, membuat plot dengan rumah X1 dan rumah sales price. Nah, rumah X1 ini mewakili luas bangunan tempat tinggal. Kemudian rumah sales price ini mewakili harga jual tempat tinggal. Nah, dapat kita lihat plot di samping. Ini bagian bawah ini rumah, luas rumah, dan bagian samping yang ke atas ini yaitu harga rumahnya. Dan dapat kita lihat persebarannya itu banyak di kisaran 1.000 sampai 2.000, kemudian akan semakin menyebar ke arah kanan. Nah, selanjutnya memberikan keterangan di sumbu X dan Y, sama seperti membuat plot di atas sebelumnya. Di atas ini, di bawah ini kita akan memberikan label sumbu X dan Y-nya agar lebih mudah untuk dipahami dengan menambahkan X-labnya dengan finish area of resident dengan satuannya square feet, kemudian Y labelnya yaitu sales price of resident dengan satuannya adalah dolar. Kita akan membuatnya dengan berwarna biru dengan pecahannya yaitu 10. Nah, hasilnya akan menghasilkan plot seperti gambar di samping. Dapat kita lihat warnanya menjadi biru
seperti dibanding dia, sedangkan di atas berwarna hitam. Dapat kita lihat di bawah juga sumbu sumbu X-nya sudah berganti dari rumah X1 menjadi finish area of residence dengan satuannya square per feet. Sedangkan sumbu Y-nya jadi dari rumah sales price jadi sales price of resident dengan satuannya itu dolar. Selanjutnya, untuk menguji independensi observasi atau mengecek korelasi antar variabel, kita akan menggunakan fungsi core, di mana di sini penulisannya adalah core buka kurung variabel-variabel yang akan dicek korelasinya lalu tutup kurung. Dari variabel X1 dengan variabel sales price didapatkan nilai korelasi sebesar 0,8194, di mana angka ini mendekati nilai 1, yang menunjukkan bahwa variabel X1 dengan variabel sales price memiliki hubungan linear yang kuat. Model regresi linear sederhana. Untuk membuat model regresi, kita dapat menggunakan fungsi linear model atau LM, yang dapat dituliskan yaitu LM dalam kurung sales price simbol tilde 1 plus X1, data sama dengan rumah. Data sama dengan rumah itu menunjukkan bahwa dataset yang akan kita pakai merupakan dataset rumah. Kemudian, model regresi sederhana ini kita simpan ke dalam variabel model 1. Untuk membuat ringkasan dari model regresi linear sederhana, kita dapat menggunakan fungsi summary. Di sini didapatkan bahwa beta dugaan nolnya adalah minus 81433 dengan nilai B1-nya itu 159. Coba. Selanjutnya kita akan menganalisis keragaman dari model regresi linear sederhana. Kita dapat menganalisisnya menggunakan fungsi ANOVA. Di sini didapatkan nilai p-value-nya itu kurang dari 2,2 e pangkat min 16, di mana nilai ini menunjukkan bahwa variabel X1 mempengaruhi variabel sales price. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter, di mana sesuai yang kita lihat dari kode R-nya, yaitu kita merefaktor Y yang berisi nilai dari variabel dependent sales price dari data frame rumah, dan membuat matriks X yang berisi nilai variabel independent X1 dan kolom pertama diisi dengan nilai 1, yang dimana digunakan untuk memasukkan konstanta ke dalam model regresi. Dan selanjutnya pada baris beta duga, yaitu kita menggunakan rumus untuk mengestimasi parameter model regresi, yang untuk menghitung inverse dari matriks X, X. Kemudian hasilnya dikalikan dengan T, X, persen kali persen Y untuk mendapatkan vektor parameter beta duga. Selanjutnya beta duga itu digunakan untuk menampilkan vektor parameter yang diestimasi. Vektor parameter beta duga digunakan untuk membentuk model regresi linear yang memperkirakan hubungan antara variabel dependent sales price dan variabel independent X1. Yang dimana didapatkan output yaitu yang pertama yaitu min 81.432,9.464, dan yang kedua yaitu 158.9.502. Selanjutnya yaitu prediksi dari harga rumah, di mana kita memvektor bernama rumahku yang berisi satu elemen yaitu luas rumah 4.500. Selanjutnya yaitu mengubah vektor rumahku menjadi sebuah data frame bernama rumahku, yang dimana memiliki satu kolom dengan nama X1 yang berisi luas rumah. Memberikan nama kolom X1 pada data frame rumahku. Menggunakan fungsi predict untuk melakukan prediksi harga rumah berdasarkan model yang telah disimpan sebelumnya. Yang dimana data baru yang digunakan untuk prediksi diberikan oleh data frame rumahku. Yang dimana didapatkan output yaitu 633.843,1. Selanjutnya kita membuat scatter plot grafik titik yang menampilkan hubungan antara variabel independent X1 yang menyatakan luas rumah dan variabel dependent sales price yaitu harga rumah. Yang mana plot ini memiliki label sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya menambahkan titik pada grafik untuk menunjukkan prediksi harga rumah berdasarkan model 1 yang menggunakan data baru yaitu rumahku. Titik ini ditempatkan pada nilai X1 dari data baru dan tinggi dari prediksi model. Selanjutnya dapat kita lihat dari scatter plot ada garis X yaitu finish area of residence square feet, dan ada juga garis Y sales of price of residence dolar, yang dimana dapat kita lihat
Untuk titik hijau menyatakan data observasi, dan titik kuning itu menyatakan hasil prediksi model. Yang mana ini membantu untuk melihat sejauh mana model dapat mencocokkan data observasi. Jika titik kuning berdekatan dengan titik hijau, menunjukkan bahwa model mungkin cukup baik dalam memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah. Yang dimana titik kuning menyatakan yaitu prediksi harga rumah seluas 2.500. Nah, kemudian kita akan melakukan prediksi harga rumah untuk rumah dengan luas 5.000, yaitu berada pada sekitar $713.318,2. Kemudian kita melakukan prediksi harga rumah untuk luas rumah dengan luas 5.000 sampai 6.000 secara berturut-turut berada pada rentang sekitar $713.318,2 dan $872.268,4. Nah, grafik yang ditampilkan itu data hasil tentang luas rumah yaitu X1 dengan harga rumah sale price dengan berwarna pink. Nah, untuk prediksi harga rumah dengan luas 5.000 itu ditandai dengan titik orange, dan untuk prediksi harga rumah baru dengan luas 5.000 sampai 6.000 itu ditandai dengan titik yang berwarna kuning. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Di sini kami ambil sampel rumah dibandingkan dengan umur sama dengan 2023 dikurang rumah dibandingkan dengan X7, di mana X7 itu adalah tahun kelahiran seseorang. Dapat dilihat pada data frame berikut. Selanjutnya kita melihat summary model 2, di mana model 2 itu adalah sales price dibandingkan dengan 1 tambah X1 tambah umur. Dapat kita lihat pada residualnya yaitu min dengan nilai min 223897, lalu ada kuartil 1 dengan min 36225, lalu mediannya ada min 7620, kuartil 3-nya ada 24117, lalu nilai maksimumnya ada 38994. Dapat dilihat pada intercept di paling kanan itu ada 3 bintang, lalu X1 juga terdapat 3 bintang, dan di umur juga ada 3 bintang, di mana bintang-bintang tersebut menandakan bahwa umur seseorang sangat mempengaruhi dia dalam membeli sebuah rumah. Berikutnya ada pendugaan beta, di mana Y-nya kita misalkan adalah rumah sales price, lalu X-nya adalah 1, rumah X1 dan rumah dibandingkan dengan umur. Lalu kita misalkan tersebut sebagai variabel beta duga 2. Lalu kita solve TX, di mana TX tersebut X tersebut merupakan variabel acak. Lalu kita print beta duganya, langsung mendapatkan nilai beta duga. Sekian penjelasan kode pada praktikum modul regresi linear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.